Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Octavia Saputri, NPM 1911000271. Di sini saya akan menjelaskan 9 aliran filsafat. Yang pertama, aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran ialah ide. Aliran ini merupakan lawan dari realisme, di mana idealisme menganggap bahwa segala bentuk realita adalah manifestasi ide. Secara pentingnya filsafat idealisme dalam pendidikan karena peserta didik dapat meningkatkan kemampuan atau bakat terpendamnya melalui akal atau ide yang kemudian direalisasikan. Adapun tokoh-tokoh aliran idealisme, yang pertama itu ada Plato. Konsep ilmu pengetahuan menurut Plato dibedakan menjadi 2 macam, yaitu indrawi dan kejiwaan. Indrawi ini bersifat tidak tetap, artinya berubah-ubah, yang menghasilkan nilai yang tidak berubah-ubah dan kebijakannya. Yang kedua, Elea berpendapat bahwa sesuatu yang ada itu tidak ada seluk-beluknya dan tidak berubah. Yang nampak oleh panca indera bukanlah yang sesungguhnya, tetapi hanya wujudnya saja. Yang ketiga ada Hegel. Menurut Hegel, roh merupakan suatu konkret atau real, dan konsep roh didapat atau dipahami dari agama. Prinsip idealisme menurut Hegel ialah bahwa semua realita harus disepandakan dengan subjek. Untuk itu ia mementingkan rasio. Yang keempat, Immanuel Kant. Ia juga menyatakan bahwa indera dan akal saling bekerjasama dalam menghasilkan pengetahuan yang pasti. Yang kelima, David Hume. David Hume berpendapat bahwa ide adalah primer sedangkan materi adalah sekunder. Yang keenam, Al-Ghazali. Al-Ghazali sangat menekankan pendidikan pada anak didik dan orang tua lah yang berpengaruh besar terhadap pendidikan anaknya. Yang kedua, aliran realisme. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera atau real dan berada sendiri tanpa didasarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Contohnya itu bunga mawar yang harum, baunya merangsang hidung, sungguh nyata bertengger di rantingnya pohon ditanam bunga. Realisme merupakan salah satu aliran klasik yang didasarkan kepada Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Realisme berpandang bahwa hakikat realitas sendiri memiliki juga ruh yang bersifat hal fisik dan rohani. Realisme juga sendiri memiliki tujuan di dalam pendidikan, yaitu dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan ingin memfokuskan pendidikan pada pencarian kebenaran melalui persamaan terhadap dunia fisik dan informasi yang berubah-ubah. Adapun tokoh-tokoh aliran realisme, yang pertama tuh ada Francis Bacon. Sesuai dengan filosofi realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur atau diuji. Yang kedua, menurut John Locke, memaparkan kebenaran bersifat metafisik dan universal ialah bahwa metafisik adalah cabang filosofi yang membahas tentang permasalahan yang sebagai sesuatu yang ada dan universal artinya umum. Adapun yang ketiga itu ada aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal yang bersifat lestari. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Menurut perennialisme, ilmu pendidikan yang lahir
ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seorang dapat berpikir secara kritis atau induktif. Salah satu tokoh aliran perennialisme yaitu ada Plato. Dalam penolongannya, manusia tidak menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana menentukan semuanya itu dengan menggunakan akal dan rasio. Semuanya itu dapat ditemukan kembali oleh manusia. Adapun konsep dasar menurut aliran realisme. Yang keempat tuh ada aliran eksistensialisme, merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filosof yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti proses terhadap rasionalisme. Adapun pengertian aliran eksistensialisme menurut terminologi adalah suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekan segala sesuatu terhadap manusia dan segala sesuatu yang mengiringinya, dan di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus berekstensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Adapun tokoh-tokoh aliran eksistensialisme, yang pertama tuh ada Karl Jaspers, di mana ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Yang kedua itu ada Soren Abien Kierkegaard, mengedepankan teori bahwa eksistensis manusia bukanlah suatu yang kaku dan statis tetapi senantiasa terbentuk. Manusia juga senantiasa melakukan upaya dari sebuah hal yang bersifat hanya sebagai spekulasi menuju sesuatu yang nyata atau yang pasti. Yang ketiga itu ada Jean-Paul Sartre, yaitu manusia yang bereksistensi adalah manusia yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Itu adalah satu statement dan mungkin bernilai teori yang terkenal darinya. Lalu yang kelima itu ada aliran pragmatisme, adalah aliran yang menekankan pemikiran itu berdasarkan tindakan. Secara istilah, aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah sesuatu itu mempunyai kegunaan bagi kehidupan nyata, dan patokannya pragmatisme ialah manfaat bagi seluruh praktis. Adapun tokoh-tokoh aliran pragmatisme yaitu ada yang pertama tuh ada Piaget. Menurut Piaget, yang penting adalah berpengaruh yang dimiliki suatu ide dalam suatu rencana tindakan dan bukan hakikat suatu ide. Yang kedua, menurut William James, yang mengatakan bahwa secara ringkas pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Untuk mengukur kebenaran suatu konsep, seseorang harus mempertimbangkan apa konsekuensi logis penerapan konsep tersebut. Lalu ada menurut Herakleitosia, yaitu ia mengatakan bahwa tidak ada yang betul-betul ada, semuanya menjadi. Perubahan merupakan prinsip sebuah realitas. Yang keenam, aliran sosialisme, yaitu sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tantangan yang menciptakan terwujudnya kesejahteraan secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional, parlementer, dan tanpa kekerasan. Yang ketujuh ada aliran progresivisme, berasal dari kata progres yang berarti kemajuan, dan isme berarti aliran. Secara harfiah,
progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan dengan cepat. Aliran ini menghendaki suatu kemajuan untuk mengubah suatu perubahan. Secara epistemologi, progresivisme merupakan pengetahuan informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai seorang proses interaksi dan pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh filsafat aliran progresivisme, yang pertama ada William James. Ia menegaskan bahwa fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Artinya, ilmu yang telah kita dapat dari alam itu nantinya akan dipikirkan oleh otak untuk dipelajari. Yang kedua, menurut John Dewey memandang bahwa sekolah merupakan lingkungan masyarakat kecil dan cermin daripadanya. Ia berpendapat bahwa aliran progresivisme adalah interpretasi atau terjemahan dalam pendidikan yang dihubungkan dengan orientasi tahap awal munculnya sebagai teknologi di Amerika. Yang ke-8 ada aliran rekonstrusionisme yang berasal dari kata rekonstruksi, tersusun dari dua kata, re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya menyusun. Jika keduanya digabungkan, maknanya menjadi penyusun kembali. Dalam filsafat pendidikan, rekonstrusionisme adalah suatu aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan juga tata susunan hidup kebudayaan yang mempunyai corak modern serta menjadi kesepakatan antara manusia. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama tuh ada George Couns yang mengembangkan pendekatan baru terhadap pendidikan. Pokok pikiran George Couns yaitu mengajak para pendidik untuk membuang mentalitas budak agar berhati-hati dalam mengumpulkan kekuatan dan berjuang membentuk sebuah tatanan sosial baru yang didasarkan pada sistem ekonomi kolektif dan juga prinsip demokratis. Yang kedua ada menurut Colonel Pratt yang mengungkapkan ide tentang sesuatu yang bisa memberikan anak-anak kesempatan untuk mewakili dunia mereka. Yang ketiga itu ada Paul Fred. Ide-idenya tentang pendidikan dan menganalisis masalah pendidikan yang berkaitan dengan politik pemerintahan yang menjadikan masyarakat bahwa sebagai kaum yang tertindas. Yang terakhir ada aliran ensialisme, yaitu pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah sejak peradaban umat manusia. Ensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.